lillah. Masih dalam tema kita menjadi janda independen, Masya Allah. Baik, kita kembali lagi minta ilmunya Ustadz Syam. Ustadz Syam. Jadi janda kan bukan pilihan, tapi memang takdir dari Allah mungkin ya. Subhanallah. Nah, kalau misalnya akhirnya kita ditakdirkan jadi janda, apa sih tipsnya yang harus kita lakukan sehingga akhirnya kita fokus, kita tetap taat sama Allah gitu kan. Terus kita juga fokus sama anak-anak, nggak ke distract sama hal-hal yang akhirnya bikin kita nggak nyaman. Silakan Ustaz. Terima kasih Bang Ali Tabegur, Ustaz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan seorang perempuan yang menangis di sisi kuburan suaminya, lalu Nabi SAW mengajaknya kembali kepada Allah dengan mengajarkan kalimat tauhid, apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang menguatkan seseorang bahwa kita di dunia ini sementara, kalau dirimu saja sementara, apalagi apa yang kau miliki, itu semua miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ujian itu pun akan kembali kepada Allah. Kesedihan ini juga akan kembali kepada Allah. Rasa sepi ini juga akan kembali kepada Allah. Kesendirian ini juga akan kembali kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada wanita ini dengan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, ganjarkan aku pahala atas musibahku ini ya Allah, dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Bisa jadi dapat suami baru, bisa jadi digantikan dengan anak yang soleh, bisa jadi digantikan dengan kesehatan yang tidak bisa diukur dengan uang sehat itu, bisa jadi digantikan dengan ketenangan, lapang dada, itu semua yang digantikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, biar kuat, maka jadilah orang yang tauhidnya benar-benar, akidahnya benar-benar bersandar kepada Allah. Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung. Jangan bergantung kepada suami, jangan bergantung kepada mertua, jangan bergantung kepada istri, kepada anak, kepada tetangga apalagi, subhanallah, kepada saudara apalagi. Ada istilah uang tidak bersaudara, uang itu tidak bersaudara, subhanallah. Maka jangan bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu, kita punya kekuatan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ad-doa, doa. Kalau yang masih punya suami saja rajin berdoa, maka lebih penting lagi yang nggak punya suami lebih rajin lagi berdoa. Subhanallah. Kalau yang hidupnya sudah sempurna, dijamin dunia wal akhirah, sudah dijamin dunia wal akhirahnya, masih berdoa seperti Nabi SAW, apalagi yang belum dijamin kayak kami ini, belum dijamin sama Allah, maka harus doanya dikencengin. Coba Bu, sebelum subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Habis duhur baca apa? Habis duhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, baca 100 kali. Habis asar baca apa lagi? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini semua zikir yang diajarkan Habib Sa'ad dalam kitabnya Kaifa Takunu Ghaniya, bagaimana caranya jadi kaya raya. Jadi baca zikir-zikir. Ibu-ibu kan kuotanya 20.000 kata sehari. Masa zikir 100 kali tidak bisa? Mantap. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat lagi? Yang kanan udah, yang kiri aja dah. Ini nih. Ibu boleh yuk ke bawah yuk. Siap. Maafin, boleh digeser dikit. Awas Bu, jangan lompat. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Kenapa kacamatanya di luar itu ya? Ya. Dari sini Bu, maafin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu dari Al-Amanah, Kota Tasikmalaya. Saya mau bertanya sama Bunda Tuti. Oh ya, baik. Dan Ustadz Maulana untuk melengkapi hari ini ya. Ini curhatnya Bunda sebelah sini, maafin Bunda. Baik, belah sini. Oh yaudah Bunda situ aja deh. Apa-apa. Gini Bunda, iya Bunda posisi seorang janda itu kenapa selalu dipandang sebelah mata gitu? Sabar. Masih banyak orang yang memandang sebelah mata seorang janda. Padahal posisi seorang janda itu seperti kita yang tadi di materi,
sangat mandiri, bebannya sangat berat, Berat, dan, iya. ya. Kemudian banyak laki-laki yang ketika ingin menikahi seorang janda itu merasa dianggap sebagai beban. Misalkan punya anak lah, padahal kan anak itu kewajiban seorang ayahnya. Iya. Kalaupun laki-laki menikahi seorang perempuan, kewajiban seorang laki-laki itu kan hanya menafkahi istrinya. Kata Kalau- siapa? Itu kan di dalam agama Islam gitu kan. Iya, tapi Kalau kalau anak udah suami istri? kalau anak itu kan kewajiban ayahnya. Iya. Kalaupun ayahnya sudah meninggal, Iya. itu Iya. kewajiban saudara ayahnya, Iya, iya. gitu kan? Betul, Ya. betul. Itu gimana? Baik. Bunda? Ini pengalaman siapa? Ya. Sebelum dijawab oleh Banyak Bunda sih, Tuti, Potong banyak dulu yang dikit. berpengalaman Bu, seperti coba mau ada itu. kesini. Iya, lihat Ya. sini Bu. kami laki-laki Iya. yang menikahi janda. Bang Ali menikahi janda yang punya anak, Anak satu. Saya menikahi janda. Jadi Istri nggak saya semua itu laki-laki. dulu udah pernah nikah. Tapi menikah lagi, baru saya lamar dia. Aku janda, nggak apa-apa, itu mulia. Masya Allah. Iya, kalau laki-lakinya yang ngerti kan. Iya. Baik, Ja- terima kasih Bunda pertanyaannya luar biasa mewakili pertanyaan Bunda dimanapun berada. Jadi kalau menjadi seorang janda itu memang berat. Siapa yang mau menjadi seorang janda? Tidak ada. Tetapi kalau misalkan sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang janda, tadi saya sudah katakan, terima itu takdir dari Allah. Semoga ada hikmah di balik menjadi seorang janda. Mungkin Allah ingin agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Tadi Ustaz Maulana sampaikan, teruslah tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kemudian kalau misalkan ada laki-laki atau yang mau menikahi seorang janda merasa beban, ya jangan menikahi, pusing amat, simpel Iya, aja. benar. Ya kan? Kalau janda punya anak kemudian berat, Iya. ya nggak usah nikah sama yang punya anak, pusing Iya. amat. Dari janda yang tidak punya anak. Nah itu. Jadi jangan jadi beban. Justru kalau misalkan menafkahi anak daripada istri yang sudah dijadikan sebagai istrinya, jadi ibarat kata itu ibadah. Sodako jangan kepada yang jauh-jauh dulu. Justru menikah dengan istri yang memiliki putra ataupun putri, berarti itu sepaket. Kalau kita menikah dengan istrinya, masa tidak dinikahin atau tidak disayangin anaknya? Masa nikah cuma istrinya saja ya? Lah itu anaknya bagaimana? Justru anak itu kan butuh sosok seorang ayah. Begitu. Silakan Iya. Ustaz Maulana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli Muhammad. wa sallim wa barik alaihi. Ada 3 rahasia Allah yang jadi takdir: rezeki, jodoh, ajal. 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Coba diulang. Rizki, jodoh, ajal. Sekali lagi. Rizki, jodoh, ajal. Tidak ada yang tahu. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang. Namanya dia yang menjalani. Iya benar. Betul Bang. tidak? Betul. Kita tidak akan mungkin bisa menutup mulut semua orang Iya. dengan 2 tangan kita. Iya. Bau tangan kita. Iya. Lebih baik tutup telinga. Perbaiki diri, fokus pada perbaikan diri. Apapun yang kita lakukan pasti komennya orang. Saya waktu menikah istri saya kan gini, kata, aku kan janda, kamu kan janda terhormat. Karena dinikahkan oleh orang tuanya. Ya dinikahkan, habis itu besok malamnya cerai. Itu doang. Janda kembang. Dan alhamdulillah saya bilang, jangan pernah ceritakan saya tentang mantanmu dulu. Saya tidak mau tahu siapa orangnya. Karena saya menatap masa depan. Iya, ampun keren banget sih. Ya baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada kata-kata untuk hari ini. Ibu-ibu catat semuanya. Sasam yang bacain. Ya, Ustaz yang boleh deh. Ustaz yang bacain. Jangan menghina status janda, karena tak semua janda itu hina dan tak semua orang bermimpi menyandang status janda. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustazah, terima kasih jamaah yang udah pada hadir hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Sallu ala